Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan ke-7 tentang apatia dan pseudopatia. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui WA atau Zoom. Oke, kita segera mulai saja. Saudara-saudara sekalian, lensa kristalin merupakan struktur biconvex. Jadi bentuknya kayak cakram gitu ya. Jernih, transparan, dan avaskuler. Tebalnya sekitar 4 mm dengan diameter 9 mm. Letaknya berada di belakang kamera oculi posterior atau COP dan di depan corpus vitreum. Jarak antara pusat lensa kristalin dan kornea adalah 5,7 mm. Meskipun lensa kristalin itu jernih, transparan, dan avaskuler, tetapi bila dilihat dari depan, dengan pencahayaan yang cukup, akan nampak berwarna hitam. Mengapa demikian? Karena background dalamnya adalah gelap. Namun demikian, bila warna lensa kristalin itu tidak nampak lagi berwarna hitam, melainkan putih keabu-abuan, itu merupakan suatu tanda adanya kekeruan lensa kristalin yang disebut katarak. Katarakta atau katarak ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya air terjun. Mengapa demikian? Karena penglihatan seorang penderita katarak waktu lihat objek itu seolah-olah melihat dari, jika ditinjau dari faktor penyebabnya, katarak terbagi atas katarak kongenita, ya, artinya bahwa katarak ini diperoleh sejak lahir, dari lahir jeblor itu ngoek gitu, itu sudah katarak matanya, jadi di bawah jala lahir, ya. Kemudian ada katarak traumatika, yaitu katarak yang karena trauma. Trauma itu bisa pukulan atau benturan benda tumpul atau benda tajam yang disebut sebagai trauma penetrans, ya, termasuk paparan sinar ultraviolet dari matahari, ya. Kemudian ada katarak komplikata, ya, jadi katarak bayi sebabnya apa? Karena komplikasi dari penyakit lain, misalnya diabetes yang tidak tertangani dengan baik, maka dia komplikasinya bisa menimbulkan katarak. Kemudian ada katarak degeneratif, yaitu satu katarak yang terjadi oleh karena proses penuaan, ya, jaringan tubuhnya tua seperti kulit juga, itu lensa kristalin juga ada proses penuaan. Jadi proses penuaan itu bisa macam-macam, ya, termasuk dia proses penuaan karena usia tadi. Saudara-saudara sekalian, hingga sampai saat ini belum ada satu obat pun yang dapat menghilangkan katarak, ya. Ini menurut kedokteran, ya. Tapi masih banyak di luar sana orang yang menjual janji, ini operasi obat untuk katarak tanpa operasi, ya, itu orang bebas-bebas percaya dan tidak percaya. Tapi menurut catatan kedokteran bahwa tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan katarak atau menghilangkan katarak, ya. Sedangkan salah satu cara untuk menghilangkan kekeruan pada lensa kristalin dengan melakukan operasi yang disebut sebagai, salah satunya ini, ya, ekstraksi katarak intrakapsuler. Apa itu ekstraksi katarak intrakapsuler?
yaitu dilakukan dengan cara membuang lensa kristalin dan kapsulnya secara menyeluruh. Selanjutnya, mata yang sudah tidak memiliki lensa kristalin itu disebut sebagai apakia atau mata tanpa lensa. Ya. Hilangnya lensa kristalin dari sistem optis bola mata pada umumnya akan mengubah status refraksi mata penderita menjadi hipermetropia tinggi. Jadi gambar yang sebelah kiri ini menggambarkan sebelum operasi dan yang kanan ini setelah lensa kristalin dan kapsulnya diambil, ya gitu. Jadi secara teoritis si Cowan ini menyatakan bahwa besarnya perubahan status refraksi akan mencapai angka rata 12,6 dioptri. Artinya, lensa koreksi yang dibutuhkan untuk penderita apatia ini adalah sepilis plus 12,6. Tapi pada faktanya kadang-kadang dia antara 10 sampai 12 ya. Kalau kata klinik dia antara 10 sampai 12. Kadang-kadang disertai adanya astigmat. Sementara itu pada tahun 1955, Silea pernah mengetengahkan suatu teori yang sangat kontroversial. Menurut Silea, perubahan status refraksi itu diestimasi sebagai berikut. Jadi, ketika orang sebelum operasi itu status refraksinya apa dan dioptrinya berapa, itu dirumuskan sebagai plus 11, ini konstanta, ditambah setengah dari angka status refraksi sebelumnya, atau besarnya daya bias dari mata sebelum operasi. Sebagai contoh kita lihat perhitungannya sebagai berikut ya, kita lihat. Jadi ini estimasi dari Lea. Sebelum operasi status refraksinya emetro. Status refraksi setelah operasi apa? Atau berapa dioptrinya? Ya, atau berapa lensa koreksi yang dibutuhkan? Dan status refraksinya apa? Jadi menurut si Lea ini 11 ditambah setengah kali 0. 0 ini mewakili karena dia emetro. Ya. 11 ditambah setengah kali 0. Setengah kali 0 itu adalah 0. Maka dia nantinya kalau sudah operasi ya hipermetropia 11 estimasi dari Lea ini. Sebelum operasi status refraksinya miop 6 dioptri. Status refraksi setelah operasi apa? Apa hipermetrop, apa miop, ada berapa dioptrinya maksudnya. Jadi dia tulis 11 plus setengah kali min 6. Atau bawahnya itu plus 11 ditambah min 3. Min 3 dari mana? Karena min 6 dikalikan setengah sama dengan min 3. Jadi setelah dia operasi, dia akan menjadi hipermetropia 8 dioptri. Ya, jadi 11 dikurangi 3, jadi 8 dioptri. Jadi sebelum operasi, status refraksinya hipermetropia 3 dioptri. Apa status refraksi setelah operasi dan berapa dioptrinya gitu ya. Jadi 11 ditambah setengah kali plus 3 atau bawahnya 11 ditambah plus 1,5. Angka 1,5 itu adalah perkalian antara setengah dengan plus 3. Jadi kalau dia sebelumnya adalah hipermetropia 3 dioptri, maka setelah operasi katarak dengan metode yang disampaikan tadi, dia menjadi hipermetropia 12,5 dioptri. Seperti itu contohnya ya. Oke. Pada umumnya penderita apatia ini membutuhkan kacamata atau lensa kontak dioptri tinggi. Dengan ukuran tersebut diharapkan cahaya yang datang dari benda yang sedang menjadi objek penglihatannya dapat difokuskan tepat pada retina. Jadi biasanya orang yang telah
orang apak ini dikasih kacamata plus dioptri tinggi, ya. Namun demikian, pemberian kacamata kontak dioptri tinggi pada penderita apatia ini sering menimbulkan satu dilema. Pada satu sisi akan dapat meningkatkan ketajaman penglihatan penderita. Sedangkan pada sisi yang lain akan menimbulkan disorientasi visual, yaitu benda tampak lebih besar dan jaraknya tampil lebih pendek. Disorientasi visual ini muncul sebagai akibat pembesaran bayangan objek di retina. Jadi coba Anda perhatikan yang atas, ketika seseorang itu belum operasi katarak, ya, misalnya ini masih juga belum katarak, maksudnya itu pembesaran bayang seperti pada gambar yang atas, ya, bayang idealnya pada mata normal. Bandingkan dengan bayangan objek ketika penderita apagi itu memakai lensa kontak dioptri tinggi, bayangan di retina pada mata apagi ini menjadi lebih besar, ya. Menurut si Cowan, peningkatan kebesaran bayangan objek itu sekitar 30% dibandingkan orang normal. Persentase tersebut dibangun dengan rumusan sebagai berikut. M sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi DK kali K plus TD per 1000, ya. Nah, apa itu? Singkatan-singkatan itu, apa itu sebenarnya itu? Kita lihat pada slide berikut ini. Jadi menurut ini, M ini sama dengan pembesaran, ya. Jadi M sama dengan pembesaran atau magnifikasi. Satu ini konstanta. D adalah dioptri lensa koreksi. K adalah konstanta, yaitu jarak tempat pusat lensa berada dengan kornea, sama dengan 5,7 mm. Perfect distance sama dengan jarak antara kornea dengan permukaan belakang lensa koreksi. Oke, coba kita akan coba masukkan dalam contoh pertanyaan berikut ini, ya. Oke, silakan lihat slide berikut ini. Contoh penggunaan rumus dari Cowan. Dari hasil koreksi fisik terhadap seorang penderita apatia didapatkan data sebagai berikut. OD fisiknya sebelumnya adalah 1/60 dengan spiris plus 12 dikoreksi dengan spiris plus 12, fisiknya menjadi 6. Bila koreksi fisik tersebut dilakukan dengan perfect distance 12 mili, maka berapa persen peningkatan pembesaran bayangan yang terjadi di retina? Kemudian dimasukkan dalam rumusan itu adalah M sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi D dan seterusnya, sampai akhirnya dimasukkan M sama dengan 1 kan konstanta, D itu dioptrinya 12, ya. Terus K itu apa? K itu adalah jarak tempat pusat lensa berada dengan kornea. Nah, itu besarnya 5,7 mili plus 12. 12 itu dari mana? 12 itu adalah perfect distance. Jadi M sama dengan 1 dibagi 0,7876 sama dengan 1,26 kali. Jadi peningkatan pembesarannya adalah 1 kali 26 dikurangi 1 kali 100% sama dengan 0,26%, ya, mendekati. Untuk menghindari munculnya disorientasi visual, sebaiknya penderita apatia itu dianjurkan untuk memakai lensa kontak karena pembesaran bayangannya hampir mendekati mata normal, ya. Itu kalau penderitanya masih muda. Kalau sudah tua, ya mungkin dia nggak mau pakai lensa kontak, terlalu ribet gitu, ya. Meskipun penderita apatia dua mata telah memakai lensa kontak, tetapi bila membaca dekat membutuhkan kacamata baca yang ukuran lensanya rentang 2,5 sampai dengan 3 dioptri. Jadi kalau kacamata jauhnya 12, berarti kacamata bacanya adalah
12 plus 2,5 atau 12 plus 3 tergantung jarak kerjanya. Ya, artinya kata jauh dan dekat ukurannya berbeda dan selisihnya antara 2,5 sampai 3. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan tadi merupakan suatu gambaran umum tentang kondisi mata apabia. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan kedua tentang pseudophakia atau mata dengan lensa palsu. Perlu saudara ketahui bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, teknik operasi katarak telah berubah dari teknik ekstraksi katarak intrakapsular ke teknik ekstraksi katarak ekstrakapsular atau EKEK. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi katarak ekstrakapsular? Mari kita lihat slide berikut ini. Pada prinsipnya, teknik ekstraksi katarak ekstrakapsular atau EKEK dilakukan dengan membuang kapsul lensa kristalin anterior, mengeluarkan nukleus, dan menyisakan bagian kapsul posterior. Ya, jadi kan lensa tersebut kapsul yang depan dibuang, ya, kapsul yang belakang disisakan. Kemudian depan kapsul posterior yang tersisa dimasukkan lensa sintetik yang disebut sebagai intraocular lens atau IOL. Intraocular lens atau IOL ada lensa kristalin sintetik. Bahannya ada yang terbuat dari silikon, akrilik, hidrogel, dan masih banyak lagi. Ya, banyak. Dari tergantung pabrikannya, ya. Jenis desainnya pun ada yang monovokal, ada yang multivokal. Yang monovokal ini, jadi kalau dia sudah pasang, mungkin dia jauh terang. Tapi kalau baca membutuhkan kacamata baca. Kalau yang pakai yang multivokal, ini dia bisa melihat jauh setelah operasi pasang ini. IOL yang multivokal melihat jauh maupun membaca tanpa kacamata bisa, ya. Oke. Dengan adanya IOL ini diharapkan sinar cahaya yang masih di bola mata dapat difokuskan tepat pada retina. Keadaan itukah yang sering disebut sebagai pseudophakia atau mata dengan lensa kristalin palsu, ya. Jadi tradisional itu buatan manusia yang palsu. Oke, demikian saudara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silahkan simak, dipelajari, diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui Zoom, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, ya.